Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Maulani Nusira. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan database Fishbase. Nah, yang pertama kita harus search dulu di Google, yaitu Fishbase. Lalu search. Nah, ini muncullah halaman pertama dari web Fishbase ya, seperti ini tampilannya. Lalu sekilas kita harus tahu dulu Fishbase itu apa gitu ya, sekilas. Nah, Fishbase merupakan database online terbesar yang paling luas gitu diakses tentang ikan bersirip dewasa di web. Nah, seiring berjalannya waktu, ia telah berkembang menjadi alat ekologis yang dinamis dan serbaguna. Database biologis yang besar dan diakses secara ekstensif tentang ikan. Nah, Fishbase ini juga merupakan sistem informasi global dengan informasi ekstensif tentang semua spesies dan subspesies ikan. Selain data yang dikontribusikan ke katalog kehidupan, basis data Fishbase asli juga mencakup data deskriptif, biologis, ekologis, fisiologis, dan konservasi, dan lebih banyak lagi, serta tautan selanjutnya ke informasi di banyak basis data lainnya. Nah, di Fishbase ini juga terdapat 34.600 spesies, 323.900 nama umum, 60.800 foto, 57.800 referensi, 2.410 kolaborasi, dan 700.000 kunjungan per bulannya. Jadi sangat penting sekali, sangat bermanfaat sekali ya Fishbase ini, sehingga setiap bulannya orang mengunjungi gitu, bisa hampir 700.000 gitu ya untuk mengunjungi web ini. Saking pentingnya sekali dan bermanfaat gitu ya. Dan apa aja data yang bisa kita ambil di Fishbase ini, yaitu seperti data spesies, pokoknya data spesies yang konferensif gitu, termasuk taksonomi, biometrik, perilaku, distribusi, habitat, dan tentunya kita juga dapat foto di web ini untuk memperjelas spesies yang kita cari. Sekarang langsung aja ya kita ke cara pencarian spesiesnya gitu. Di sini di bawah ada common name. Common name ini adalah nama umum. Contohnya misal kita tidak tahu nama spesies dan genusnya dari hewan yang kita cari, ikan yang kita cari. Kita cuma tahunya nama umum. Nah, kita akan menggunakan Fishbase ini untuk mencari contoh hewannya adalah Electropus electric, yaitu belut listrik gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih nama ilmiah dari belut listrik ini apa, jadi kita hanya tahunya belut listrik aja ya. Nah, kita tulis aja di sini, ketik belut listrik, tapi kita tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, tidak bisa diketik seperti ini ya, tidak bisa, nanti munculnya tidak akan mendapatkan data apapun gitu ya. Karena data ini, Fishbase ini harus menggunakan bahasa Inggris. Contohnya seperti ini ya. Tuh, tadi kita sudah men-search belut listrik, itu tidak ada data sama sekali, satupun tidak ada. Tapi apabila kita men-search bahasa Inggrisnya, jadi kita harus cari tahu dulu belut listrik ini bahasa Inggrisnya apa. Nah, belut listrik bahasa Inggrisnya itu adalah electric else. Kita search. Kita harus tunggu ya, karena banyak banget sampai jutaan data yang dicari sama web ini. Nah, ada kan? Nah, ada. Jadi emang harus menggunakan bahasa Inggris terlebih dahulu untuk mencari nama umum dari spesies yang akan kita cari. Di sini ada dua, ini sama aja sebenarnya. Ini negaranya dari Amerika dan global itu mungkin keseluruhan ya. Jadi kita ambil salah satu aja karena sama. Ini datanya sama. Ya, akurat sama. Jadi kita ngambil salah satu aja. Lalu di sini sudah ada spesies yang kita cari gitu ya.
Electroporus electricus. Jadi nama ilmiah dari belut listrik adalah Electroporus electricus. Nah, gitu ya. Ini data-datanya. Kita bisa cari di sini klasifikasinya, distributionnya, terus size-nya gitu ya, terus deskripsi, sekilas deskripsi dari ikannya gitu ya. Pokoknya sudah lengkap di sini gitu ya, seperti apa ini nih, duri punggungnya itu keseluruhannya totalnya 0, jadi dia mungkin tidak memiliki duri punggung gitu. Duri punggung lunaknya juga 0. Terus di sini juga apa ciri-cirinya ya, this species is characters gitu ya. Jadi ini ciri-cirinya. Kita kalau ya di sini pakai bahasa Inggris, jadi kita harus mentranslate terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia untuk mencari tahu lebih lanjut atau lebih jelasnya gitu ya. Di sini juga kan ciri-cirinya, bentuk kepalanya ventral, berbentuk U, terlebar pada ujung bukaan bestial dan pori-pori garis lateral gitu ya. Jadi banyak sekali informasi yang dapat kita ambil di dalam Fishbase ini. Nanti kita akan rangkum dan kita ambil datanya, lalu kita jadikan sebuah data tentang rangkuman tentang Electroporus electricus. Nah, di sini juga ada ya biologinya, cara dia hidup gitu di alam gitu. Terus dia juga kan punya listrik gitu ya. Jadi ada tegangan listrik yang terdapat di dalam ikannya gitu. Terus di sini juga ada lead cycle and mating behavior atau siklus hidup dan perilaku kawinnya seperti apa di sini. Jantan membangun sarang busa dan menjaga larva yang sedang tumbuh hingga pertengahan Januari ketika musim hujan, katanya di sini sudah sudah lengkap gitu ya. Nah, untuk yang bawah ini semacam daftar pustakanya gitu yang bisa kita ambil. Nah, lalu di sini juga ada lagi nih. Nah, kita kembali, tadi kan kita ngambilnya dari sini ya, yang dari atas yang ke monem. Lalu kita sekarang ke scientific name. Nah, ketika kita tidak tahu nama umum dari spesies yang kita cari itu apa, tapi kita hanya mengetahui genus dan spesiesnya, bahkan dia tidak tahu nama umumnya apa. Nah, bisa di sini kita langsung cari dalam kolom genus itu ketik Electroporus. Nah, dan spesiesnya electric ya. Electricus. Nah, ya genusnya Electroporus, spesiesnya Electricus. Lalu kita search dan hasilnya sama ya. Jadi sama aja antara kemonem sama scientific name itu sama, cuman yang membedakannya kalau kemonem itu kan untuk nama umumnya dan ini yang bawahnya itu untuk ketika kita sudah mengetahui nama spesies dan genusnya. Jadi sama ya di sini. Itu sama, dia hidup di air tawar dengan suhu 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius gitu ya. Ini sama tuh ke bawahnya sama ya. Jadi ini akurat. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.